Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Sadaqallahul azim. Surat yang ke-20 itu surat Toha ayat yang ke-14. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sungguh aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Toha, surat yang ke-20 ayat 14. Hafal ibu-ibu semuanya? Enggak. Ada yang lihat Quran? Ada. Nah, ada 4 poin penting dalam ayat ini. Pertama, pernyataan Allah, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Yang kedua, la ilaha illa ana. Tidak ada illa, tidak ada Tuhan yang berhak mengaku jadi Tuhan kecuali hanya aku, kata Allah. Jadi yang berhak menjadi Tuhan itu hanya Allah. Yang ketiga, fa'budni, sembahlah aku, sembahlah aku. Sembahlah Allah maksudnya. Yang keempat, wa aqimis shalah, itu dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu poin pentingnya di dalam ayat ini. Karena Allah yang menyatakan bahwa hanya yang berhak disembah itu hanyalah Allah, sinkron dia, kita ini hanya untuk menyembah Allah. Kan tadi Allah mengatakan fa'budni, gitu ya, sembahlah aku. Lalu Allah ingatkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fa'budni. Asing nyambung ya tuh. Sembahlah aku, lalu aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Nah, gitu. Maka jangan lagi berbicara tentang ibadah, tapi menyembah. Jadi kita ke dunia ini diciptakan, tugasnya apa? Menyembah. Ya.
Itu makanya kita menyembah. Lalu di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 162, ini populer ini. Kul. Jadi tadi Allah mengatakan tidak ada yang berhak menjadi Tuhan kecuali Allah. Lalu Allah perintahkan fa'budni, sembahlah aku. Dijelaskan bagaimana cara menyembah Allah. Wa aqimis shalah. Cara menyembah Allah itu dirikan sholat. Jadi kalau dulu ini orang eling-eling saja, pokoknya ya ingat saja gitu ya, enggak bertentangan dia itu. Nabi Muhammad saja kekasih Allah, dijamin masuk surga, masih sholat enggak Pak? Masih sholat, apalagi awak enggak menganga-nganga. Walaupun baca lihat kok wajah-wajah masuk surga lain Pak. Ya, minimal wajah sedulu ya. Lalu kita diperintah Pak. Allah tadi itu yang fa'budni tadi itu, la ilaha illa ana tadi itu, kul. Nyatakanlah kata Allah. Apa yang dinyatakan? Inna, sesungguhnya solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka nyatakanlah itu, makanya di situ kalimatnya kul. Kul itu pilamar ya, perintah. Nyatakanlah, katakanlah apa yang dinyatakan. Benar ya Allah, sungguh aku sholat untukmu. Jadi sholatku ini untukmu. Aku melaksanakan sholat berarti menyembah. Nah, gitu. Aku menyembahmu. Allah perintahkan fa'budni. Lalu kita jawab, innas sholati, sungguh aku akan mendirikan sholat itu. Nah, baru nanti ibadah-ibadah nusuki, baru ibadah-ibadah yang lain. Malah nyata kita juga hidupku, matiku, ya kan, lillahi rabbil alamin. Kayak orang lah tasandra di KB, kok pernyataan kok Pak, hidup mati aku hanya untuk engkau ya Allah. Sedang asik-asik karajo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sesuai tak tuh pernyataannya? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Tahunya pasal lengah, sibuk na mota juga, menggalas menggale juga. Aduh, dan rapi juga Pak. Iya kan? Nyambung tak tadi perintah? Kan dimulai itu, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, aku tidak ada yang berhak menjadi Tuhan kecuali aku. Sembahlah aku, dirikanlah sholat. Nah, itu bentuk penyembahan itu. Akhirnya wak nyatakan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milik engkau ya Allah. Tidak sekadar Allah saja di situ, ada Rabbil Alamin, ditambah lagi dengan bahwa engkaulah. Nah, gitu. Kini Pak caranya menyambung 5 kali sehari semalam deh Pak, tidak terlengahkan oleh yang lain gitu. Al-Fatihah
Baru Al-Fatihah itu kan pembuka. Langsung ada kalimat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyambung lah tuh. Fa'budni wa aqimis shalah li dzikri kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu kita ungkapkan iyyaka na'budu. Kok enggak banyak orang enggak paham. Ya kan? Kalau pakai orang di masjid mau sholat. Ya enggak? Karena wabilu suara untuk azan Pak jadi. Iya, himbau Pak. Iya kan? Iya. Habis suara muazzin dan macam-macam Pak. Ya, mendayu-dayu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, lihat tujuh kemampuan untuk azan, ya kan? Di masa masjid Pak, di masa musola nan hadir sentipu dia. Ya Pak, Anda hadir? Tidak, dia tersentuh. Kalau tidak tersentuh hatinya Pak, banyak pengejaran. Iyyaka na'budu. Makanya ketika kita butuh, kita mempergunakan hidup ini Pak untuk menghadapi kematian. Kita menggunakan masa muda ini untuk menghadapi kok hidup sampai tua. Bekolah tua tak bisa mangan-mangan. Kan dia salah orang tua-tua gini Pak. Baru sesuatu duduk cari tempat menyandah. Tidak tahu faktor usia. Ya kan? Di gunungan waktu senggang kini Pak, kok yo berhadapan nanti di waktu yang sibuk. Di gunungan waktu sehat kini kok pas robok beko waktu sakit. Kok kini sehat dan di gunungan tiba sakit, tak makin parah nih. Waktu muda le kue-kue dari bangunan untuk sholat, beko lah gaya. Madu sebanyak le. Bisa ke masjid le apa itu? Lunti itu lah goyang. Saja dulu lunti itu goyang le. Jadi ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu, nanti akan muncul itu pertolongan-pertolongan kepada kita. Ya kan? Ini yang perlu dirasakan Pak. Maka itu bukan hanya sekedar ungkapan iyyaka na'budu itu. Kan ada fa'budni innani anallah. Itu akan muncul itu sebenarnya Bapak Ibu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa itu memang tidak ada yang kita sembah dan semuanya kita persembahkan tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ada kalimat itu lillah. Oh, ternyata kekuatan itu lillahnya itu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang akan bertahan menyembah Allah, sholat. Iku sampai bilu canda sholat gue Pak. Iku kok bisa mati Pak. Iku seminggu lagi. Kalau puluh tahun lagi, nanti kan puluh tahun kita pernah juga sholat gue. Maka itu kekuatan kita itu berada di lillahi rabbil alamin. Nah, di situ kekuatannya. Jadi orang-orang yang ikhlas itu Pak, ini ada satu riwayat ketika saya tidak
tidak mendebat apa ya, bumi ini diciptakan, kan sebagian mengatakan bulat, sebagian mengatakan datar. Ya sudahlah, tidak ilmu awak dah ada di situ, najali awak ini tagak di bumi lah tuh. Ya dah. Ketika bumi ini diciptakan, ada satu riwayat mengatakan goncang, lalu Allah tancapkan gunung, ya kan? Itu ada ayat mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Kan ada itu. Bagaimana gunung ditancapkan gitu. Tenanglah bumi ini, Pak. Jadi gunung itu pasak bumi. Ya nampak keluarnya kan gadang tuh, Pak. Akan dalamnya lebih gadang tuh. Tenanglah bumi. Malaikat bertanya, ada enggak yang lebih kuat daripada gunung ini? Dalam riwayat itu diceritakan ada besi. Jadi besi itu lebih kuat daripada gunung. Itu makanya Pak, sakarya-karya gunung di basi runtuh saudara. Jadi salah gunung bukit di Makkah itu tanah atau batu. Batu Pak, jo basi satunya. Buat basi runcang tu ya gerigi itu bor itu. Mau cari itu. Ini ada the thousand of tunnel, ada 1000 terowongan di Makkah. Itu jo basi satunya. Basi lebih kuat daripada gunung. Pertanyaannya, ada nggak yang lebih kuat daripada besi? Apa tuh? Api, Pak. Iko basi-basi iko kan di api sih, sedo iko bisa dibantu-bantu sama deko. Jadi api itu lebih kuat daripada besi, besi lebih kuat daripada gunung. Kalau itu api lebih kuat daripada gunung. Ada nggak yang lebih kuat daripada api? Air. Kalau begitu air itu lebih kuat daripada besi, Pak. Sedang besi saja kalah di air, di api. Api itu makanya air itu bisa mengalahkan api kan? Air itu bisa mengalahkan besi. Musuh besi apa? Air. Kalau lama ditik air ke situ, Pak, kalau basah, Pak karet sekali itu. Aku itu Pak, basi itu kadang-kadang bisa menjadi air dia. Aku dah ilmu ambo dah, Pak. Jadi cibo-cibo lah, kalau dipacik itu lah berayir saja gitu. Dah ikut berayir, tangan berayir. Ada orang ilmu apa namanya kebatinan ya. Di situ nyoba bakisah tu Pak, basuh air lebih kuat daripada basi. Maka basi itu dibuatnya jadi air. Kalau ada bapak ibu siku nak pandai jangan cari lokal boleh. Ya. Batah begitu. Ada yang lebih hebat daripada air, Pak. Air mengalahkan besi, api mengalahkan besi, besi mengalahkan gunung. Ada yang lebih hebat daripada air, angin, Pak. Nyogulung-gulung di angin, nyobawa ke bukit, dibawanya ke siku, dibawa ke lembah, ya kan? Air tadi itu dibawa kan, jadilah hujan. Nah, pertanyaannya, ada nggak yang lebih hebat daripada itu? Semua ada. Itulah hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam beribadah, dalam menyembahnya. Itu kekuatan, Pak. Jadi kalau kini kolam masuk keikhlasan itu, Pak, ringan. Yang bahri itu, Pak, ketidakikhlasan. Jadi kekuatan dalam diri awak, Pak, bisa orang gaya-gaya dulu umur 70, 80 itu ringan salat malam, ya ikhlas, Pak. Ya tidak ada kepentingan posting-posting ke TV mana ada itu, Pak. Ya salat malam tu beko di videonya gitu. Sama yang mau buat video gini, Pak. Ya dah, kau kan bangga-banggaan saya ke Pak Ibu. Kok Bapak Ibu, kenapa saya usahakan buat ini? Orang buat maksiat saja, Pak, tiap hari buat postingan. Tak tiap hari dia Ustaz, tiap minit. Itu masuk saya, Pak, ke WA, ke Facebook, apa pinjol, Pak. Tiap waktu, Pak. Entah barangkali sehari.
Pinjaman online kau Pak, bank-bank yang tak jalih tu, riba-riba tu tiap hari mau posting Pak, tiap hari. Orang berbuat maksiat saja tiap hari. Itu untuk dakwah Islam. Ambo tak mampu saya mengaji orangnya Pak. Kamu gaji orang tak tahu lah mengaji. Kini baik saya dakwah seorang lah. Sekurang-kurangnya adanya orang nonton kat 50 orang sampai 100 orang kan. Mengalir je pahalunya kan. Nah kinilah ada staf seorang kini di kantor tu Pak, yang mengolah itu. Tapi untuk datang merutin pai, ya kan? Belum bisa lah ya. Nah, apalagi staf produksi lo Pak. Tak mungkin lo produksi pai jambu kan. Artinya Bapak Ibu kadang-kadang kita perlu juga untuk melawan kemaksiatan itu Pak. Kadang-kadang orang mancing-mancing saja Pak, mancing siko. Banyak lo subscriber yang nonton. Kalau dakwah Islam, ya kan? Kalau dapat bapak ibu dukung je lah dakwah. Mudah-mudahan awak masuk aja di situ gitu. Kekuatan itu keikhlasan. Jadi awak bisa bertahan ibadah sampai mati kok. Nanti hari ke masjid 5 kali sehari semalam itu karena ikhlas. Di Ambo nak mengecen Pak, 6 bulan puasa obatan ada datang-datang lah itu tak ikhlas Ustaz. Rasa iyo rasa itu. Apa bedanya Allah yang diibadahinya batang Pak? Ya solat ke batangko di bulan Ramadan dengan Allah di luar Ramadan, apa bedanya? Atau kenapa dia perlakukan Allah itu dengan cara yang berbeda? Bulan puasanya bersolat, di luar puasa enggak. Bulan puasanya datang ke masjid, di luar puasa enggak. Yang menyebabkan mereka itu terjadi kekuatan itu tidak ada Pak. Saya terpikir begini Pak, ada seorang ustadz dari pernah kuliah di Mesir katanya, oleh syekhnya dibawa sholat di masjid yang menurut dia ya biasa-biasa saja, sholat malam Ramadan, ya kan? Sholat di situ karena awal-awal Ramadan imamnya membaca surat Al-Baqarah Pak. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oleh Samuel Indonesia. Nya sampai ulaika humul muflihun. Nah sampai di ayat itu Pak tetap je monggo. Mungkinnya tambah agak sekian ayat lagi. Kira harus juga. Kironya bapak-bapak, ibu-ibu 2 juz semalam Pak. 2 juz semalam. Berarti 2 kali khatam Quran selama Ramadan. Jadi memang kironya Mas Haji itu disetting untuk penghafal Al-Quran. Jadi semalam tuh bisa 2 juz. Tengok kiri kanan, Pak, ini orang gaya Pak. Nah tuh orang gaya kok kan lah tuh. Ditanya, Bapak hafal Quran? Enggak. Memang Bapak sering sholat di sini sudah 10 tahun. Berarti 10 kali Ramadan dia sholat di situ. Bapak kuat, enggak hafal Al-Quran, tapi kuat ikut sholat 2 juz 1 malam. Ajat Pak Cibur risiko Pak. Nyobai imam tu rikonya dulu tuh. Ya tinju imam ko di jemaahnya. Gara-gara panjangnya bacaan ayat. Apa kata anak muda ini Ustaz ini? Saya aja yang hafal Quran masih muda, berat Pak. Kalau tadi dia tahu 2 juz belum tentu ya datang kemari, tapi di bawah. Apa jawabnya? Ananda berdiri sholat dengan kekuatan Ananda sendiri. Makanya berat. Saya melatih diri saya dengan kekuatan Allah. Jadi ya Pak, aku bisa hanya 2 juz semalam dengan kekuatan Allah. Nah, itulah kekuatan Allah itu keikhlasan. Jadi tidak aneh kalau nanti ada orang tua muda, ya kan? Ada dapat tungkek datang ke Mas Haji. Amonya Pak, ikutan tagak, aku nanti boleh Mas Haji.
Akhirnya dulu alasannya, iyalah sampai mati ni kau saji ni Ustaz. Alah ya Allah, batang umur 9 tahun nantinya. Ya kan? Maka itu kekuatan itu adalah keikhlasan. Dan Allah katakan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima itu, surat yang ke-98, wa ma umiru illa liya'budu, tidaklah aku perintah engkau untuk menyembah. Yang tadi itu yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, karena Allah katakan wa ma umiru, dan tidaklah, ma-nya itu betul-betul tidak ada alasan lain untuk menyembah Allah itu kecuali apa? Mukhlisina, kecuali mengikhlas. Artinya Bapak Ibu, kalau Rasul tidak keikhlas, tidak usah apa. Kalau Rasul terpaksa menyembah Allah, tidak usah. Ya nak, tuh Allah pun disembah, tidak disembah tetap dia maha besar. Ya kan? Jadi wa yuqimu shalah, mendirikan salat itu mukhlisina lahuddin, itu karena ikhlas. Itulah kekuatan kita, Pak. Jadi memang didorong dulu kekuatan fisik ini, Pak, didorong oleh kekuatan rohani. Mungkin nampak bahwa fisik orang lemah, Pak, tapi kalau rohaninya kuat, rohaninya itu yang mendorong dirinya, Pak. Kadang-kadang tidak kuat secara fisik, tapi karena dorongan dari dicari haratonya biasa-biasa, tapi nya bermurah gitu. Ada orang punya harato luar biasa, tapi tidak bermurah dia, karena dorongan gitu. Siko barang korban 2.700.000 itu. Amak tu menyimpan setiap hari banyak labu galih sayu aja. Kalau banyak seketik hari, kadang 10.000 sehari, kadang 5.000. Bisa berpuluh tahun ikut korban. 10.000 sehari, sebulan 300.000, setahun 3.600.000, kadang 10.000, kadang 5.000. Kalau dorongan itu ada, Pak. Jadi kalau balik rasulnya Bapak Ibu korban 2.700.000 sekaligus, yaitu buat tabungan di rumah 5.000, 10.000. Oh ternyata 1 tahun tuh baru adanya 300, 600. Lanjutkan tahun depan. Nggak bisa sekali 2 tahun, sekali 3 tahun. Ternyata ada rahasianya, Pak. Kalaulah kue keinginan untuk berkorban, ya kan, pokoknya targetkan umur 2 tahun, sekali 2 tahun berkorban, itu ternyata aduh saya rasa gitu bukan. Mau kalau terima aku nanti mau ikutkan korban nyobain daftar ikut dan terima nih Pak, piti untuk korban aku aduh saya rasa sakitnya asing kau tuh terima tidak terpakai nih Pak. Banyak rahasia seperti itu bisa dicerna oleh iman, oleh keyakinan tadi itu. La ilaha illa ana. Yakin dia itu bahwa tidak ada yang ilah itu kecuali Allah. Dia bisa, Pak. Ya, kalau orang akan malih korban agak sabi, Bapak. Ya kan, payah ekonomi gini Ustaz. Calik salah orang lalu suruh calik. Ya kan, mengeluh sadonya gini Ustaz. Tahu sebenarnya? Pada tahun lalu tidak payah sama ya. Kekuatan itu bukan di kekuatan itu, tapi kekuatan dorongan, kekuatan keikhlasannya dalam pengabdiannya kepada Allah. Nah kalau tidak Bapak Ibu boleh dibantu Pak. Ini setiap
Ada yang dua pendapat ya. Likulli duburroh. Nah, dubur itu kan bagian dalam ada, bagian luar ada. Doa ini ada sebagian memahami sebelum salam. Ada yang memahami setelah salam, berarti setelah sholat. Ya kan? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Ada yang memahami di dalam sholat sebelum salam, ada yang memahami setelah salam. Serahlah Bapak Ibu yang mana mau. Ya kan? Allahumma, Allahumma itu asalnya dari ya Allah. Wahai ya Allah, inni kok rasanya bari bana Pak, minta tolonglah kepada Allah. Ala zikrika, tolonglah hamba ya Allah supaya hambaku ingat kepada Engkau selalu. Dalam kondisi sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi kah, terang-terangkan kah? Ya. Apakah dalam keadaan darurat, dalam sempit, ingat kepada Allah. Jangan beko ketika lapang lupa, ketika sapi takana, ketika sehat lupa, ketika sakit baru ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Yang kedua, wa syukrika. Kalau tidak mampu rasanya kita mensyukuri harta, mensyukuri kesehatan, mensyukuri ya kan, keluarga, ketenangan yang diagi oleh Allah kini Pak. Amin, tak tolong kepada Allah, ya Allah bantulah ambo supaya ambo bisa bersyukur. Tiba panitia Pak, seperti biasa tidak ikut Pak korban kini deh. Keadaan kini mungkin kalau berkorban juga kini badan mau dikorban. Sederhana pembicaranya. Kalau ingin berkorban juga kini mau korban badan beri korban. Nyesangko Allah kok lalu, nyesangko Allah kok tidak punya kekuatan, disangko Allah kok tidak mendengar, Allah itu tidak mengetahui. Selesai ibadah korban Pak, sakit baru ya. Sakit baru. Pendek cerita, periksa kiranya usus nanda punya jalan, usus apa? Tak ada jalannya, buntu, sakit Pak. Akhirnya jalan satu-satunya itu bahasa medisnya dioperasi. Kalau bahasa sederhananya dipangan usus tuh, ya dipotong. Hewan kok dipangan, dipotong. Tadi keceknya badan kau dikorban, berarti badan kau dipotong. Dulu malah ada BPJS Pak, memotong usus nandak do jalan tadi itu Pak, katanya 3,5 juta. Waktu itu berkorban 800.000. Untuk memotong badan tadi itu Pak, apa ada lagi. Itu makanya ibu-ibu kalau ada gini deh, tidak bisa gini berkorban ke segala macam. Kecian saya kepada Allah, ya Allah, ambo tahun kini tidak bisa berkorban lah ya Allah, walaupun galang ambo 20 ame, walaupun cincin ambo 10 ame, gitu ya. 10 ame sampai puluhan juta lebih kini bintinya Bu. Korban barang. Jangan, Allah tuh mendengar. Makanya mintalah bantuan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika.
Ya Allah, bantulah aku ya Allah supaya bisa bersyukur. Inilah para umur lah 60, 65, semakin hari wa husni ibadati. Semakin hari ibadahku semakin baik. Semakin elok, semakin elok, semakin elok gitu ya. Baru nanti alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika awak bertemu dengan kematian, kita membawa amal-amal yang terbaiknya gitu Pak. Ya kan? Bawa amal yang terbaik. Kalau rasanya belum bisa, ya bantulah dengan doa. Ya kan? Abang kok ikut dan diajar dari Nabi. Karena kita ini sering lupa di sini. Iya kan? Lupa mengingat Allah. Kadang dia mau tahu sibuk dengan guyon, iya kan? Sibuk dengan urusan dunia. Kadang-kadang pulang dari wirid banyak macet, Pak, macet. Banyak motor di situ, kilo kafe kilonya. Kafe, itulah yang ramai orang hari ini. Ya kan? Ambo tanya kepada anak-anak muda, kok ramai mana? Ya nongkrong, nongkrong Pak. Kilonya, yang beli kopi itu kadang-kadang 10.000 lah. Atau minuman 20.000. Duduk 2-3 jam di situ. Itu kilonya Pak. Duduk malam-malam deh. Ya. Ambo syukur saja lah Bapak Ibu. Lihat dua orang yang namun duduk-duduk di masaji. Ya nah. Ambo yakin Bapak Ibu akan ada orang-orang yang menggunakan waktunya untuk agama. Iya. Sebetulnya alhamdulillah sudah hampir selesai lah ya. Ada sedikit lagi fasilitas di pondok. Kita bangun pondok tadabbur Al-Quran di Sungai Sapi. Ke bypass. Kalau sih lewat bypass ke mana ke? Steba kan. Tadi simpang Steba, mereka ada simpang Ampek Balai Baru, belok kiri, 200 meter ada ruko-ruko itu. Ada rumah makan Celok, di belakang ruko itu ada perumahan Bumi Minang 3. Ya, ada bangunan mega bangunannya Pak. Ruangannya separuh masa juga lah. Ya. 6,5 kali 2 balik. Karpetnya saja pakai AC, pakai karpet. Al-Quran terbaik di Balian pakai Rahel, pakai apa tuh? Pakai Rehalnya ada gratis. Ya, targetnya tiap hari Pak, jam 10 sampai zuhur tuh tiap hari ada tadabbur Al-Quran di situ. Inilah jalan 3 kali seminggu. Hari Ahad, hari Sabtu, hari Rabu. Ya kan? Dan bervariasi. Di samping Ambo yang utamanya di situ, kita datangkan ustaz-ustaz yang lain gratis Pak. Kok berani Ambo membangun itu Bapak Ibu-ibu dibantu oleh jemaah, karena Ambo yakin akan ada orang yang ingin menggali Al-Quran. Kata Ambo uji Pak, di Rabu itu pertama tuh ya. Rencana Ambo kan mengaji mau diikuti seorangnya Pak di situ. Datang orang Ambo mengaji. Ada live-nya, ada YouTube-nya, ya kan? Ada di Facebook-nya. Ya, ternyata alhamdulillah buka pertama itu datang jemaah 10 orang. Yang menelpon ada juga di kami tadi lah kabar ke Ustaz Kirodo meninggal tetangga di Sabala. Ada jadi kami bayi. Artinya aku yakin pasti ada orang yang mau menggunakan waktunya untuk belajar agama. Ada orang yang senang Pak hari Sabtu dengan Ahad tuh pergi berburu. Nanti kajanya
babi na dibawanya anjing. Kok dapet mana dinyo babi itu nak ikut lah makan tadi Pak. Tapi hatinya terpanggil Pak. Ceramah ke Pasaman Barat tuh Pak. Itu di Bawan tuh, Serbuk tuh. Tang ceramah ke Pasaman Timur di Bonjol, ke Serbuk di Padupua. Aduh. Orang jauh-jauh orang Pak. Karena dulu alasan di jauh sampai Ustaz. Ya, kalau kain tidak apa kerja bunyi. Tapi ini kau nak kayu tu, tergantung kitanya apa yang tergerak dalam hidup kita. Pasti Pak. Ada yang menyediakan waktunya untuk mancing Sabtu, Ahad, mancing rajanya. Ya sandang, jawabannya kan. Ya kan? Kalau tidak dapat dia ikan Pak, daripada malu nyoba ikan. Yang lebih parahnya itu Bapak Ibu nyoba ikan kok bagi-bagi kok di kolom itu Pak. Kok 2 kilo, adanya pasal 10 orang kan. Lawar tuh. Sampai 10 kilo atau 20 kilo kan. Masukkan dalam kolom Pak, itu dipancingnya. Dikecen tak sehatnya bilang ke Pak. Nyoba ikan ke punya kurang punya kolam. Nyolapian ikan tadi nyoba pancing. Kesenangannya di situ Pak. Aduh na jogging siapa? 1, 2, 1, 2. Kagor nyobain. Ya kan? Itulah kesenangannya Pak. Bersyukurlah Bapak Ibu ketika terpanggil hati kita diberi kesempatan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Ya kan? Nah itu risahnya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insyaallah Bapak Ibu jalan kita akan dipermudah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan.